Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Kata-kata ini mengalir dari renungan Injil Markus yang menceritakan bagaimana Yesus sesudah berkarya, dikatakan keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus bangun sangat pagi, dikatakan ketika waktu hari masih gelap. Ini sudah mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus itu orang yang rajin bangun pagi. Bukan tipe orang yang suka bangkong atau bangun siang. Tuhan Yesus dalam hidupnya dan selama karyanya di Palestina dulu, ia selalu bangun pagi, dikatakan waktu hari masih gelap. Dan apa yang Yesus buat? Ia pergi keluar mencari tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya. Dikatakan di dalam Injil, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Kata-kata bahwa para murid kemudian menyusul Yesus juga merupakan suatu simbolik bagi kita semua yang sekarang ini hidup, agar kita menyusul Tuhan Yesus yang ke tempat sunyi dan berdoa. Dengan lain kata, kita pun mesti mengikuti Yesus dengan kebiasaan yang sama. Bangun sangat pagi, lalu mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Saya sangat senang dengan renungan ini. Karena bagi saya adorasi itu adalah saat kita juga ke tempat yang sunyi. Dengan kegiatan adorasi setiap hari, kita ambil jarak dengan kesibukan sehari-hari. Kita yang biasanya bekerja ini itu dengan tugas-tugas yang berjimbun atau bahkan sering itu overload, atau kita yang sudah pensiun, punya waktu, tapi toh ada kegiatan di rumah dengan pekerjaan mungkin kecil ini itu, sibuk dengan anak dan cucu kita, okelah. Dan pasti biasanya hampir semua orang termasuk orang tua pun suka terus mengikuti viral-viral, baik dengan berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi juga nyetel YouTube. Sehingga sehari-hari kita terisi dengan macam-macam kegiatan. Entah kerja, entah penghiburan, entah apa. Tetapi Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita rajin bangun pagi dan langsung berdoa. Sebelum segala-galanya kita mulai dengan doa. Kita awali dengan doa. Meskipun adorasi bisa kita lakukan juga sore hari, bahkan malam hari. Secara prinsip, intinya kita mengikuti Yesus yang memberi waktu. Pertama, untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kapel adorasi bagaimanapun juga adalah suatu tempat yang sunyi. Saat kita berduaan dengan Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dan kadang-kadang juga ada teman kiri kanan, muka belakang, yang juga teman-teman kita yang adorasi. Atau kalau secara live streaming, kita pun ikut bersama memandang sakramen
dengan penonton yang lain. Marilah kita menghayati setiap adorasi kita sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang sedang pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Untuk apa? Ia berdoa agar Yesus Sang Putra tetap ada dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus dan tetap hanya hidup bagi rencana dan kehendak Allah Bapa. Supaya setiap kegiatan, setiap perkataan, setiap perbuatan, tindakan itu menghadirkan kerajaan Allah yang menjadi tugas pewartaan Yesus Kristus. Begitu pula kita dengan adorasi, kita menyembah Tuhan yang sedang ambil waktu untuk berdoa, termasuk bukan hanya Yesus tidak hanya berdoa untuk menyatukan diri dengan Bapanya dalam Roh Kudus, tetapi juga mendoakan kita. Bayangkan dan alamilah, nikmatilah betapa saat kita adorasi, itu kita sedang didoakan Yesus kepada Bapa dalam Roh Kudus. Kita bukan hanya berdoa kepada Yesus Tuhan kita yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, tapi kita juga ditemani Yesus berdoa kepada Bapa. Kita berdoa memang kepada Kristus dan Kristus mengantarkan kepada Bapa. Saat Yesus Kristus mengantarkan doa-doa kita kepada Bapa, itulah doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Dan karena kita menghadapnya secara pribadi dalam adorasi Ekaristi, betapa kita pun didoakan secara pribadi oleh Tuhan Yesus dalam adorasi. Indah bukan? Betapa kita yang memberi waktu, ambil bagian, bukan hanya meniru, menyusul, mengikuti Yesus yang sedang pergi ke tempat sunyi dan berdoa, tapi kita ada dalam kesatuan doa Yesus kepada Bapa dalam Roh Kudus. Yesus melindungi kita dengan doa-doanya kepada Bapa bagi keselamatan kita. Maka adorasi itu menjadi saat yang indah, yang mesra, yang erat kita dengan Tuhan Yesus. Kita nikmati kebersamaan dengan Tuhan sambil terus mohon agar iman, harapan, dan kasih kita makin terus berkembang dan bertambah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.